Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini seperti video kemarin saya akan membahas tentang bank dan lembaga keuangan bab kartu plastik. Materi ini sama ya, aku ambil dari buku punya Dr. Kasmir, edisi revisi tahun 2014. Pengertian. Kartu plastik, lebih dikenal dengan nama kartu kredit atau uang plastik, mampu mengganti fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti ATM. B. Pihak-pihak yang terkait. 1. Bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit maupun pembayaran. 2. Pedagang atau merchant sebagai tempat belanja seperti hotel, supermarket, restoran, dan tempat hiburan lainnya. 3. Pemegang kartu atau card holder, yaitu nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakan untuk berbagai keperluan transaksi. C. Sistem kerja kartu plastik. Yang pertama, permohonan penerbit kartu. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu ke bank atau lembaga pembiayaan. Lalu, bank atau lembaga pembiayaan tersebut menerbitkan kartu dan diserahkan kepada nasabah. Lalu, nasabah atau pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. 2. Nasabah pemegang kartu melakukan transaksi. Pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksinya. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah. 3. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada merchant sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. 4. Bank atau lembaga pembiayaan akan mengalihkan ke pemegang kartu berdasarkan tanda bukti pembelian sampai batas waktu tertentu. Terakhir, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. D. Jenis-jenis kartu plastik. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dilihat dari segi fungsi. Itu ada A. Card charge, yaitu kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan sekaligus pada saat jatuh tempo atau tidak dapat dicicil. B. Ada credit card, di mana sistem pemegang kartu dapat melunasi penagihan sekaligus atau diangsur saat jatuh tempo. C. Ada debit card, yaitu pembayaran melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank di mana pada saat membuka kartu. D. Ada cash card, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. E. Ada check currency, yaitu kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. Yang kedua, berdasarkan wilayah. Itu ada kartu lokal, yaitu kartu kredit yang hanya dapat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya wilayah negara Indonesia. Contohnya BCA Card. Yang kedua, kartu internasional. Kartu kredit yang dapat dilakukan lintas negara atau seluruh negara. Contohnya Visa Card, Mastercard, Diners Card, American Card, dan lain sebagainya. Cara memilih kartu kredit. Setiap nasabah selalu mendapatkan berbagai kemudahan dan keuntungan. Cara memilih kartu kredit yang baik dapat dilihat jika 1. Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan. 2. Proses cepat dan mudah. 3. Jaringan luas sehingga mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan. 4. Biaya penggunaan rendah. 5. Kartu harus dapat digunakan dengan multifungsi. 6. Penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya. F. Keuntungan kartu kredit. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. Yang pertama, iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Semakin banyak pemegang kartu, maka semakin banyak pula iuran yang akan diperolehnya. 2. Bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. 3. Biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang di ATM. Terakhir, biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga.
Keuntungan bagi pemegang kartu. Kemudahan belanja dengan cara kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendesak. Memberikan kesan benefiditas sehingga memberikan kebanggaan tersendiri. Keuntungan bagi pedagang atau merchant. Dapat meningkatkan omset penjualan karena adanya minimal pembelanjaan serta pemegang kartu merasa tidak membayar secara tunai sehingga menggunakan sekehendaknya sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Selain keuntungan, ternyata kartu kredit juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama bagi bank dan lembaga pembiayaan, jika terdapat kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga. Bahkan jaminan hanya dengan bukti penghasilan saja sudah cukup. Yang kedua bagi nasabah atau pemegang kartu, menjadi boros karena merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja, merchant yang membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Limit yang diberikan kadang terlalu kecil. Persyaratan pemegang kartu secara umum. 1. Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan di lembaga terkait. 2. Nasabah melengkapi seperti fotokopi KTP dan menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Manfaat ATM. Pertama, praktis dan efisien. Pengoperasian mesin ATM relatif mudah, melayani 24 jam termasuk hari libur, menjamin keamanan dan privasi, memungkinkan mengambil uang tunai lebih dari 1 kali sehari, terdapat di berbagai tempat. Sekian pembahasan bab kartu plastik kali ini. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.